seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Pengertian strategi pembelajaran inquiry adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan menurut Kep dan Dick. Strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan atau prosedur pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dan siswa secara bersamaan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai peranan yang berisi serangkaian aktivitas yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Terlihat untuk menganalisis strategi tersebut, guru menggunakan metode teknik dan pendekatan sesuai dengan karakter peserta didik. Tujuan dan manfaat strategi pembelajaran inquiry. Tujuan utama penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis sebagai bagian dari proses mental intelektual mereka. Dalam strategi ini, siswa tidak hanya diarahkan untuk menguasai pembelajaran secara konseptual, tetapi juga dialihi untuk menggunakan potensi berpikir dalam menganalisis, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan yang mereka peroleh. Dari strategi pembelajaran inquiry adalah yang pertama, meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar siswa. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri sebab siswa menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dikaji. Yang ketiga, melatih keterampilan pemecahan masalah melalui proses identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Empat, membentuk sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, objektif, terbuka terhadap orang lain, dan bertanggung jawab. Langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, langkah-langkah inquiry yang dilakukan peserta didik. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Peserta didik menentukan atau memahami permasalahan yang akan dikaji. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Peserta didik mengajukan dugaan sementara terhadap jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Peserta didik mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, eksperimen, diskusi, membaca sumber, atau kegiatan penyelidikan lainnya. Yang keempat, menganalisis dan mengidentifikasi data. Data yang telah diperoleh dianalisis untuk mengetahui apakah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, peserta didik menarik kesimpulan sebagai jawaban akhir dari permasalahan yang diteliti. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran inquiry yang dilakukan guru. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan ingin dicapai agar siswa memahami arah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membagikan petunjuk inquiry atau petunjuk praktikum. Guru memberikan pedoman berupa pertanyaan, lembaran kerja, atau langkah praktikum. Yang ketiga, menguasakan peserta didik melaksanakan inquiry praktikum. Siswa melaksanakan kegiatan penyelidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, memantau pelaksanaan inquiry. Guru mengamati, membimbing, dan memberikan arahan apabila diperlakukan tanpa langsung memberi jawaban. Yang kelima, menyimpulkan hasil inquiry bersama-sama. Guru dan siswa bersama-sama mendiskusikan hasil penyelidikan dan memutuskan kesimpulan akhir. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama itu meningkatkan potensi intelektual siswa. Melalui proses mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan, siswa dilatih untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, menumbuhkan kepuasan intrinsik dalam belajar. Keberhasilan menemukan jawaban sendiri memberikan kepuasan batin dan meningkatkan motivasi
internal siswa dalam belajar. Yang ketiga, pengetahuan lebih bermakna dan mendalam. Karena siswa terlibat langsung dalam proses penyelidikan, pengetahuan yang diperoleh bukan sekadar hafalan, melainkan hasil pengalaman belajar yang autentik. Yang keempat, mengingatkan daya ingat. Pengetahuan yang ditentukan sendiri cenderung lebih lama diingat dibandingkan dengan informasi yang hanya diterima secara pasif. Yang kelima, mengembangkan sikap ilmiah dan keterampilan proses. Pembelajaran inquiry melatih siswa untuk mengamati, mengumpulkan data, menganalisis, serta menarik kesimpulan. Yang keenam, berpusat pada siswa. Strategi ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketujuh, mengembangkan konsep diri dan rasa percaya diri. Keterlibatan aktif dalam proses penemuan membantu siswa membangun keyakinan terhadap kemampuannya sendiri. Yang kedelapan, mengembangkan berbagai bakat dan kreativitas. Kebebasan dalam proses penyelidikan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi akademi. Yang kesembilan, menghindari pembelajaran bersifat hafalan. Inquiry menekankan pada pemahaman konsep dan pencarian makna, bukan sekadar mengingat fakta. Yang ke-10, melatih kemampuan mengelola informasi. Siswa belajar menyusun, mengelola, dan menginteraksikan informasi yang diperoleh sedalam proses penyelidikan. Kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, membutuhkan kesiapan berpikir siswa. Siswa dengan kemampuan berpikir rendah mungkin mengalami kesulitan dan menganalisis masalah. Yang kedua, kurang efisien untuk kelas besar. Proses inquiry memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kurang efisien jika jumlah siswa terlalu banyak. Yang ketiga, membutuhkan perubahan kebiasaan belajar. Siswa dan guru yang terbiasa dengan metode ceramah mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran inquiry. Yang keempat, memerlukan sarana dan fasilitas yang memadai. Beberapa materi, khususnya dalam bidang sains, memerlukan alat dan bahan untuk mendukung proses penyelidikan. Yang kelima, potensi kebingungan siswa. Kebebasan yang diberikan dalam proses inquiry dapat menyebabkan kebingungan apabila tidak disertai bimbingan yang cukup, terutama pada siswa sekolah dasar. Ingat saat kita menganalisis sesuatu, kita mulai dengan pertanyaan, lalu kalian mengamati es tersebut yang berbeda, mencatat dan akhirnya menyimpulkan kenapa es bisa mencair. Itu adalah penerapan nyata dari inquiry. Atau saat kita membedakan teks bacaan, kita tidak hanya membaca, tetapi kita mencari ide pokok dengan diskusi kelompok. Kalian belajar menyusun informasi penting dan menyimpulkan. Jadi, kesimpulan, strategi pembelajaran inquiry merupakan suatu strategi pembelajaran yang berpotensi pada siswa, yang menekankan proses berpikir kritis, logis, dan sistematis melalui kegiatan menemukan sendiri jawaban atas suatu permasalahan. Strategi ini bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik bukan hanya dalam penguasaan materi, tetapi juga dalam melatih keterampilan menganalisis, menyelidiki, dan menarik kesimpulan. Melalui tahapan ini, inquiry seperti merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, hingga menarik kesimpulan. Siswa dilatih menjadi pembelajar aktif dan mandiri. Strategi inquiry ini bukan cuma soal nilai di ujian, tetapi soal melatih kalian untuk tertarik menjadi mandiri, berani bertanya dan menganalisis jawaban sendiri. Ingat, kelas ini adalah kita buat pembelajaran ini